Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sayyiduna al-imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi wa ulumis salihin amin. Fahfadh lisanaka min thamaniyati asya'. Maka jagalah lisan kamu dari 8 perkara. Yang pertama berbohong. Yang kedua mengingkari janji. Ini sudah dibahas kemarin. Dan yang ketiga adalah al-ghibah. As-salisu al-ghibatu. Adapun yang ketiga yaitu ghibah. Ihfadh lisanaka minal ghibah. Jagalah akan lisanmu dari ghibah. Di situ ada catatan kaki. Qala sallallahu alaihi wasallam, man iqtaba jarahul muslim hawwalallahu qalbahu ila ini duburihi yaumal qiyamah. Orang yang suka meribah tetangganya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala ditahwil, artinya hatinya katanya diletakkan di belakang nanti di hari kiamat. Ini wallahu alam, ini maknanya di belakang ini apakah sebagai pertanda bahwa orang itu selama di dunia sering menghibah orang lain dan tetangganya sesama muslim, sehingga merupakan satu perkara yang sangat memalukan nanti ketika dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, sehingga orang-orang pada menyaksikan bahwa orang itu sewaktu di dunia suka menghibah. Kita hidup di dunia ini, banyak kesalahan kita sebenarnya. Aib kita itu banyak. Seandainya Allah tidak berkehendak menutupi aib-aib kita, alangkah malunya kita. Terlalu banyak dosa kita, kesalahan kita, aib-aib kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang bersifat as-sattar, yang maha menutupi aib, yang bersifat al-latif, yang selalu kasih walaupun selalu diganggu, menutupi aib-aib kita sehingga kita aman di dunia ini. Seandainya Allah tidak menutupi aib-aib kita, maka kita tidak akan mampu keluar pagar kita karena malu dengan aib-aib kita yang dibuka oleh Allah SWT. Tapi alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, aib-aib kita itu ditutup oleh Allah SWT. Tapi jangan tertipu dengan penutup yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita menyepelekan aib kita yang ditutup oleh Allah. Teruslah meminta ampunan kepada Allah. Teruslah bertobat kepada Allah dan teruslah memohon supaya aib kita itu tidak hanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, tapi juga ditutupi di akhirat, yang artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
supaya aib kita ditutup oleh Allah dan diampuni oleh Allah, maka pintar-pintarlah menutupi aib orang lain. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang pandai menutupi aib orang lain, maka akan diampuni oleh Allah SWT dosa-dosanya di hari kiamat. Artinya satarahullahu yaumal qiyamah, ditutupi aib-aibnya, diampuni, karena di hari kiamat ketika semua aib dibuka, kita yang pandai menutupi aib orang lain kok ditutup, artinya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal ghibatu ashaddu min 30 zaniyatan fil Islam. Maka ada pun ghibah yaitu lebih dahsyat daripada 30 zaniyah zina fil Islam, di dalam Islam. Jadi dosanya itu ghibah itu. Karena ghibah ini yang condong menjelek-jelekkan orang lain. Apalagi orang lain yang berseberangan dengan kita dalam sebuah sesuatu yang ada yang direbut, maka condong untuk a'udzubillah menjelek-jelekkan orang lain. Kadzalikal khabar, seperti itulah khabar. Artinya yaitu seperti itu al khabar, adapun khabar yaitu hadis dari Nabi SAW. Wa makna al-ghibah, adapun maknanya ghibah, antadkura insanan bima yakrahuhu law sami'ah, yaitu menyebut kamu insanan akan manusia, bima dengan perkara, yakrahuhu yang benci insan, hu akan ma, law sami'ah jika mendengar insan, hu akan ma. Apa yang dimaksud ghibah? Jadi kita membicarakan kejelekan orang lain. Seandainya orang lain itu mendengar pembicaraan kita, mereka itu marah. Kalau benar memang orang lain itu melakukan hal yang tidak baik, iya memang itu yang mereka lakukan itu memang benar adanya. Jelek, kita bicara, ngapain bicara kejelekan orang lain? Yang benar itu kita meneliti kesalahan sendiri, kejelekan sendiri, supaya bisa introspeksi diri, tidak mengulangi kejelekan kita lagi. Kalau kita hanya pandai mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menilai kita. Kalau tidak diampuni, naudzubillah, bahaya besar. Kalau orang lain itu tidak melakukan kejahatan, kejelekan, lalu kita membicarakan buat orang itu jahat dan jelek, itu bukan ghibah namanya. Itu buhtan. Buhtan itu di atasnya ghibah. Fitnah besar. Fa anta mughtabun zalimun wa in kunta shadiqa. Maka adapun kamu yaitu orang yang menghibah, yang zalim, dan walaupun ada kamu yaitu benar. Artinya benar dalam mengatakan bahwa si fulan itu berbuat jelek, berbuat jahat. Naam. Wa iyyaka ghibatal qurra al-mura'in. Dan takutlah kamu ghibatal qurra'i, akan menghibah tukang-tukang qori, al-mura'in yang riak. Artinya yang qori-qori yang tujuannya hanya untuk di alam-alam. Walaupun kenyataannya begitu, tapi kita tidak boleh, kata beliau ini. Kata Imam Ghazali, nggak usah kita ribah-ribah orang. Ngapain ribah-ribah orang? Wa huwa bi an tufhima al-maqsuda minka min ghairi tasrihin. Fataqulu aslahahu Allah wa qad sa'ani ma jara alaihi wa ghammani. Fa as'alullah ay yuslihana wa iyyah. Wa huwa, adapun ghibatul qurra, bi an tufhima, yaitu seperti
memberi pemahaman kamu al-maksuda akan yang dimaksud minka darimu, bin ghairi tasrihin, dari tanpa tasrih, dari tanpa menerangkan. Fatakul, maka kamu berkata akan lafaz aslahahullah, mudah-mudahan memperbaiki kepada qari siapa Allah. Waqad sa'ani ma jara alaihi wa ghammani, dan sungguh membuat jelek nih kepadaku, membuat apa namanya ya, mengganggu nih kepadaku, ma jara, apa perkara, jara yang terjadi, ma alih atas qari, wa ghammani, dan membuat sedih ma nih kepadaku. Fa as'alullah, maka memohon aku kepada Allah, ayyuslihana, akan memperbaiki Allah nah kepada kami, wa iyah, dan kepada qari. Artinya di sini nyinggung-nyinggung tapi dibungkus dengan doa. Misalkan ada qari ustadz, misalkan ini ustadz ini kalau apa namanya membaca Al-Quran ini kok riak sekali kelihatannya. Kita ini sebagai ustadz yang lain misalkan untuk mengatakan itu qori itu ustadz itu riak, kita kan dinilai jelek nanti oleh orang lain. Lah kita pura-pura mendoakan mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah, dia itu riak mudah-mudahan, tapi dengan tujuan tidak berdoa sesungguhnya, cuman ingin memberitahukan kepada orang lain bahwa si fulan itu adalah qori yang riak. Jadi ini masalah hati, maka jangan simpan di dalam hati rasa dengki, rasa iri kepada orang lain. Karena rasa iri, rasa dengki kepada orang lain akan menimbulkan dosa-dosa yang lain. Nanti kepura-puraan yang ada. Fa inna hadza jam'un baina khabithain. Maka sungguhnya ini yaitu mengumpulkan di antara dua kejahatan. Ahaduhuma al-ghibatu id hasala bitafahum. Adapun salah satunya khabithain yaitu ghibah jika hasil bihi dengan hada, dengan ahad. Nah, la dengan hada at-tafahum, apa memberi paham. Kalau orang lain paham dengan kalimat-kalimat itu sudah ghibah. Wal akhar, adapun yang lain, tazkiyatun nafsi, yaitu mensucikan diri sendiri, wassana'u 'alaiha, dan memuji-muji 'alaiha atas nafas, bitaharruj wassalah, dengan at-taharruj wassalah, dengan apa namanya, wassalah ini kebaikan, at-taharruj ini merasa apa namanya, at-taharruj dengan merasa terkejut ya. Wassalah, dan berbuat baik atau kebaikan. Artinya begini, yang dimaksud tazkiyatun nafsi di sini seakan-akan dirinya merasa lebih bersih daripada fulan yang qori, yang riya itu. Jadi sedangkan merasa diri lebih bersih, lebih suci, ini tidak baik. Atau merasa sedih, merasa terkejut melihat saudaranya melakukan hal yang tidak baik sehingga dia berdoa. Tapi doanya tidak ikhlas. Kalau ikhlas, ngapain doanya diumbar di depan umum? Kalau memang ikhlas mendoakan orang lain yang riya itu supaya ditutupi aibnya oleh Allah, supaya diperbaiki oleh Allah, maka berdoalah di waktu sendiri. Walakin, ini dia. Dan tapi ingka maksuduka, jika ada apa tujuanmu, min qaulika, dari perkataanmu, aslahullah, ad-du'a, yaitu doa, fad'u, maka berdoalah kamu, lahu, untuk qari atau man fisir, di waktu samar, nggak usah diumbar di depan orang. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang riya itu tidak riya, seakan-akan kita lebih baik gitu kan. Wa ini utamam tabi sababih fa alamatu annaka
la turidu fadihatahu wa idhar aibih. Dan jika sedih kamu bisa babih dengan sebabnya ya riya atau keman saja, fa alamatuhu, maka adapun eh, tatenger apa ya, tatenger itu, maka adapun tandanya iktimam, annaka yaitu sungguhnya kamu, la turidu yaitu apa namanya, eh, tidak ingin kamu fadihatahu akan membuka aibnya ya man, wa idharu aibihi, dan membuka aibnya man. Fadihah dan idharul aib itu sama. Idharul aib ini bisa dijadikan tafsir daripada kalimat fadihah. Nah, wa fi idharikal ghamma bi aibi idharun li aibih. Dan yaitu di dalam mengungkapmu atau menerangkanmu al-ghamma akan sedih bi aibihi dengan aibnya man, idharun adapun menampakkan li aibihi akan aibnya man atau qari, wa yakfika zajiran anil ghibah. Qauluhu ta'ala, dan cukup kepadamu zajiran hal menjadi peringatan anil ghibah, dari ghibah. Qauluhu azza wa jal, apa firman Allah azza wa jal, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan menghibah siapa sebagian kalian akan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah ingin siapa salah seorang kalian ay ya'kula akan memakan ya ahad lahma akhihi akan daging saudaranya ahad maitan hal mentah, fakarihtumu maka tak mau kalian hu akan lahm. Faqad syabbaha Allahu bi akilil maitah, maka sungguh syabbahakallah menyerupakan kepadamu siapa Allah bi akilil maita dengan orang yang makan bangkai. Fama ajdaraka an tahtariza minha. Fama ajdaraka an tahtariza minha, maka apa yang membuatmu an tahtariza akan berhati-hati kamu minha dari ghibah. Apa yang membuat kamu apa namanya ini? Maka apa usahamu antahtarza akan apa namanya, berlindung kamu atau menjauh kamu dari ghibah. Jadi jangan sampai kalau kita sudah tahu bahwa orang mau ghibah itu jelek, jangan sampai kita tidak berusaha untuk tidak menjauh daripada ghibah itu sendiri. Wa yamna'uka min ghaibatil muslimin amrun law tafakkarta fihi wa huwa an tadhura ila nafsik hal fika aibun dhahirun aw batin wa hal anta muqarifun ma'siyatan sirran aw jahran fa in arafta dhalika min nafsik fa'lam anna azzahu 'an at-tanazzuh amma nasabtahu ilayhi ka'azzik wa 'udruhu ka'udrik. Naam. Wa yamna'uka, dan melarangka kepadamu min ghaibatil muslimin dari menghibah orang-orang Islam amrun apa perkara. Law tafakkarta fihi, seandainya berpikir kamu film ya amr, seandainya kamu berpikir ya dalam itu, maka kamu selamat. Wa huwa, adapun amr an tanzura ila nafsik, yaitu harus melihat kamu ila nafsik kepada dirimu. Hal, apakah fi ka'ibun zahirun am batin, yaitu dalam dirimu adapun aib yang zahir atau batin. Wahal, dan apakah antah adapun kamu muqarifun, yaitu berbuat maksiatan akan maksiat sirran hale samar au jahran atau hale terang. Fa in arafta dzalika min nafsik, maka jika tahu kamu dzalika akan itu min nafsik dari dirimu, fa'lam maka ketahuilah anna ajzahu akan sesungguhnya lemahnya man, orang lain maksudnya, anit tanazzuh dari mensucikan diri, amma nasabtahu dari perkara nasabtahu yang menisbatkan kamu hu akan ma ilaihi kepada man, ka'ajzika yaitu seperti ketidakmampuanmu,
atau kelemahanmu, ma'udrahu ka'udrik, dan sesungguhnya udurnya man ka'udrik, yaitu seperti udurmu. Jadi seperti halnya kita sering tidak mampu menjauh dari dosa, ya saudara-saudara kita sama muslim yang lain itu kadang juga tidak mampu menjauh dari dosa. Jadi kalau kita sudah paham bahwa kita juga mempunyai ketidakmampuan, maka untuk apa menghina-hina orang lain ketika orang lain itu juga sedang tidak mampu menjauh dari dosa atau perbuatan yang kurang baik. Doakan secara sir, doakan yang sungguh-sungguh karena Allah. Mudah-mudahan dia itu ditutupi aibnya oleh Allah, kita juga ikut menutupi aibnya, dan kita berdoa supaya kita tidak terjerumus kepada jurang yang sama. Wa kama takrahu an tufdaha wa tudkara uyubuk fa huwa aidan yakrahu. Dan seperti yang takrahu, tak mau kamu, an tufdaha, akan dibuka, wa tudkara, dan disebut, uyubuka, apa aib-aibmu, fa huwa, maka adapun man, aidan lagi, yakrahu, aidan hale sama atau hale lagi, yakrahu yaitu tak mau, man hu akan ya apa namanya fadihah, hu akan ya antufdaha dzukara uyubuhu. Nah, wa fa in satartahu satarallahu taala alaik, maka jika satartahu, menutupi kamu, hu akan man, satarallahu taala alaik, maka menutupi siapa Allah taala alaik atas kamu. Wa in fadahtahu, dan jika membuka aib kamu, hu akan man, sallatallahu alaika alsinatan hidada, maka mengirim siapa Allah alaika, berat atas kamu, alsinatan, akan lisan-lisan hidadan yang tajam, yumazziquna irdaka, yang mencabik-cabik, alsinah, irdaka, akan kehormatanmu, fid dunia, di dunia, thumma, ya Allah, thumma, kemudian, yafdahukallah, membuka aib kepadamu siapa Allah Ta'ala, fil akhirah, di akhirat, ala ru'usil mala, di atas kepalanya banyak-banyak orang. Al-mala ini banyak orang, banyak. Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in nadarta ila zahirika wa batinik falam tattali' fihima ala aibin wa naqsin fi dinin aw dunya, fa'lam anna jahlaka bi uyubi nafsik akbahu anwa'il hamaqah wa la aiba a'zam min al-humaq. Dan apabila melihat kamu ila zahirika, akan zahirmu, wa batinika, dan batinmu, falam tattali' fihima, maka tidak melihat kamu, fihima, dalam zahir batin, ala aibin, atas aib, wa naqsin, dan kekurangan, fi dinin, dalam agama, atau dunia, atau dunia, fa'lam, maka ketahuilah, anna jahlaka, akan sungguhnya kebodohanmu, bi'uyubi nafsik, dengan aib-aib dirimu, akbahu anwa'il hamaqah, yaitu paling jeleknya anwa'il hamaqah, macam-macamnya kebodohan. Wala aiba a'zamu minal humki, dan tiada aib yang lebih besar daripada bodoh, dungu. Di atasnya bodoh itu hamaqah. Artinya apa? Kita ini manusia biasa, pasti punya salah, pasti punya dosa, banyak kekurangan, banyak aib. Jadi kalau na'udzubillah pada satu saat misalkan kita mengoreksi diri kita, kita merasa kita tidak punya dosa, kita tidak punya salah, kita tidak punya aib, kita tidak punya kekurangan, maka yang perasaan seperti itu min a'zamil hamaqah, min a'zamil hamaqah, wa min a'zamil musibah. Jadi musibah besar itu, kegendengan yang tiada tara. Walau aradallahu ta'ala bika khairan, dan jika berkehendak siapa Allah Ta'ala bika, untukmu, dengan akan kamu, khairan, akan kebaikan, labassaraka bi'uyubi nafsik, maka sungguh memperlihatkan Allahkah kepadamu akan aib-aib dirimu. Ketika kita bisa menilai diri kita sendiri bahwa di dalam diri kita banyak aib,
percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala masih berkehendak baik kepada kita sehingga kita bisa melihat aib kita sendiri. Kalau kita sadar kita punya aib, minimal kita tidak akan gampang membicarakan aib orang lain. Faru'yatuka nafsak, maka adapun penglihatanmu akan dirimu bi'ainir ridha, dengan mata ridha, ghayatu ghabaratika, yaitu ujung kebodohanmu, wa muntaha jahlik, dan ujung kebodohanmu. Jadi kalau ainur ridha maksudnya begini, kita menilai diri sendiri kok baik. Oh, kalau diri saya baik, kalau diri saya super, kalau diri saya spesial. Kata beliau, faru'yatuka nafsaka bi'ainir ridha ghayatu ghabawatika. Yang seperti itu adalah pungkasan atau ujung atau puncak daripada kebodohan. Summa in kunta shadiqan fi dhannik, kemudian jika ada kamu shadiqan, yaitu benar di dalam prasangkamu, kalau memang betul kamu itu baik, alhamdulillah saya baik, maka bagaimana? Fashkurillah ta'ala, maka bersyukurlah kamu kepada Allah Ta'ala. Alaihi, atas apa? Nah, summa in kunta shadiqan fi dhannik fashkurillah ta'ala alaihi. Ala apa? Ala taufik. Dikembalikan ke mana ini? Summa in kunta shadiqan fi dhannik, yang bi anta yani bi annaka ta'malal khair, tulis saja taufik di situ. Wala tubsidhu bi thalbin nas wa tamad mudi bi a'radihim. Nah, fashkurillah ta'ala alaihi ala dhannik, ya, ala dhannik. Alhamdulillah ketika kita ala dhannik, ya, alaihi ala atas dhannik. Jadi ketika kita introspeksi diri, kita kan disuruh muhasabah itu kalau malam itu. Sebelum tidur kita suruh muhasabah. Mulai tadi pagi saya bangun kerja apa ada dosanya, apa ada pahalanya. Ketika yang ada secara zahir, alhamdulillah saya melakukan pahala begini. Dosa tidak ada sepertinya kan? Maka prasangka-prasangka kita seperti itu syukuri, bukan malah mensucikan diri. Alhamdulillah, saya hari ini tidak berbuat dosa. Alhamdulillah, saya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini taufik dari Allah, ini penjagaan dari Allah. Mudah-mudahan saya tidak berbuat dosa terus. Itu dia. Wala tubsidhu bithalbin nas, dan jangan merusak kamu akan dzan bithalbin nas, dengan menghina manusia. Wattamadmud, dan berkumur-kumur bi'aradihim, dengan berkumur-kumur berbicara terus maksudnya, bi'aradihim, dengan kehormatan-kehormatan annas. Fa inna dzalika min 'azamil 'uyub, maka sungguhnya itu yaitu sebagian daripada paling besarnya banyak-banyak aib. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.